Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya? Masih semangat ya? Alhamdulillah. Masih semangat ya? Masih. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, saya akan menyampaikan kontrak belajar untuk pertemuan ini. Yang pertama, tidak boleh rame ya. Oke ya? Oke. Kemudian yang kedua, tidak boleh makan. Kalau minum boleh, asalkan air putih. Oke? Nah, terus tidak boleh ngantuk. Nanti kalau ngantuk bisa keluar cuci muka dan kembali lagi. Nah, pada pertemuan kemarin nih kita membahas apa? Nah, sistem saraf itu apa? Terus koordinasi, aktivitas. Nah, betul. Nah, jadi kalau kemarin kita mempelajari sistem saraf, pada pertemuan ini kita akan mempelajari sistem peredaran darah. Nah, saya mau tanya nih, teman-teman semua kan pernah ya tangannya terluka, pernah ya? Nah, kalau terluka biasanya keluar darah. Nah, kalau kenapa sih kalau kita terluka bisa keluar darah? Ada yang bisa jawab? Karena ada darah. Ya, betul. Tapi ada kurang sedikit. Yang bisa jawab dapat nilai plus nih. Pembuluh darahnya robek, lapisan pembuluh darah di bawah ini robek. Nah, darah itu biasanya warnanya merah ya. Kenapa kok warna merah? Enggak biru, hijau ataupun hitam? Apa? Nah, betul, mengandung hemoglobin ya, bukan keturunan keraton. Nah, oke, jadi pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah. Nah, tujuannya apa sih kita mempelajari ini? Tujuannya kita akan dapat memahami sistem peredaran darah tersebut, kemudian kita jadi tahu nih apa saja komponen yang ada di darah tersebut. Nah, saya harap ketika saya nanti menjelaskan, adik-adik semua memperhatikan, karena nanti mungkin di tengah pembelajaran kita akan diskusi, kemudian setelah diskusi per kelompok nanti presentasi. Dan yang terakhir kita akan menonton video ini. Baik, langsung saja kita ke materi sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah itu terdiri dari 3 komponen. Saya tahu. Yang pertama ada darah. Kemudian pembuluh. Yang ketiga, nah, jantung. Nah, untuk pertemuan ini kita akan mempelajari darah. Nah, darah ini tersusun atas 2 komponen ya, adik-adik. Yang pertama ada plasma darah, dan yang kedua ada elemen seluler atau sel-sel darah. Sel darah ya. Nah, ini terbagi lagi menjadi 3. Ada yang tahu? Biasa disebut sel darah merah. SDM, SBP, dan KP, keping darah atau trombosit. Trombosit, ini leukosit, ini eritrosit. Nah, oke, balik lagi ke plasma darah ya. Nah, apa sih fungsinya plasma darah? Nah, fungsinya itu plasma darah sebagai alat pengangkutan. Nah, yang diangkut itu apa saja? Yang pertama ada nutrisi, kemudian yang kedua ada hormon, dan yang ketiga ada sisa metabolisme. Contohnya CO2. Nah, ini untuk mengangkut nutrisi. Kemudian plasma darah ini terdiri dari 2. Apa saja? Yaitu ada 90%-nya air.
air, dan sisanya apa? Zat-zat penyusun. Zat-zat penyusun ini bervariasi ya, ada banyak. Nah, salah satunya itu ada berbagai macam protein. Nah, biasanya yang ditemukan pada plasma darah itu ada yang namanya albumin. Nah, apa sih albumin ini? Fungsinya untuk menahan tekanan osmotik darah. Nah, coba teman-teman kalau apabila darahnya teman-teman itu tidak ada albumin, efeknya apa? Kurang tepat. Jadi efeknya itu jaringan yang ada di tubuh kita itu diserap lebih banyak oleh darah. Jadi akan mengganggu tubuh kita. Nah, kemudian yang kedua ini ada albumin, terus ada globulin. Nah, globulin ini fungsinya sebagai antibodi. Nah, kemudian di plasma darah nanti teman-teman juga menemukan salah satu komponen zat penyusun dari pembukaan darah. Ada yang tahu namanya? Jangan tahu? Nggak tahu ya. Nah, namanya itu fibrinogen. Fibrinogen. Nah, fungsinya salah satu komponen pembekuan darah. Terus yang terakhir biasanya ada serum. Nah, serum ini serum ini merupakan plasma darah yang dimurnikan tanda kutip dari fibrinogen. Nah, teman-teman kalau pernah nonton film zombie, nah biasanya kan ada tokoh yang salah satunya itu mungkin kebal dari gigitan zombie. Nah, kenapa sih dia bisa kebal dari gigitan zombie tersebut? Biasanya karena antibodi dari si tokoh tersebut mungkin kuat. Nah, biasanya antibodi dari tokoh tersebut itu merupakan bagian dari plasma. Nah, orang-orang tersebut itu biasanya dijaga terus diekstrak plasmanya, biasanya untuk penyembuhan pada kasus yang sama. Nah, contohnya pada kemarin pandemi, biasanya orang yang pengidap COVID itu akan mencari plasmanya orang yang sudah sembuh. Nanti akan diekstrak dan dijadikan antibodi juga. Nah, kemudian nah selanjutnya ini ada elemen seluler, yaitu ada sel darah. Yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih dan keping darah. Nah, untuk ini nanti saya bagi kelompok menjadi 3 ya. Nah, silakan nanti mencari informasi mengenai mungkin fungsinya, karakteristiknya, dan lain-lain. Nanti silakan tulis di depan dan presentasikan. Nah, silakan berhitung dari jiran. 1, 2, 4, 3, 1. 2, 1. Silakan berkumpul di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 mana ini? Kelompok 2. Tangis sedikit ya? Nah, ini cari informasi, bisa fungsi, terus ada karakteristiknya bagaimana. Ya, cari ini untuk eritrosit ya, cari fungsi sama karakteristiknya. Ya.
trombosit. Mana eritrosit? Oh, kalau eritrosit itu mengangkut gas. Plasma darah itu untuk nutrisi hormon dan lain-lain. Trombosit udah selesai. Bentuk terus nah, bisa. Ya. Udah selesai? Trombosit. Selesai. Singkat-singkat aja yang di depan. Nah, ada speaker lagi enggak? Mungkin bisa ini ada lagi nih. Eri, ini ya. Pak Eri kan ya. Mati ya? Ya, saya Pak. Ini masih ada satu lagi. Ya, Mas Eri. Proses. Yang eritrosit, yang konsentrasi siapa? Leukosit kamu? Oh, trombosit. Silakan perwakilan dari kelompok eritrosit mungkin bisa dipresentasikan sesi diskusinya. Eritrosit. Ya, kan. Oke,
aku akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu eritrosit. Nah, jadi eritrosit itu berfungsi untuk mengangkut gas. Nah, gasnya itu bisa berupa gas O2 dan gas CO2. Kemudian karakteristiknya eritrosit itu yang pertama bentuknya bikonkav. Nah, kemudian yang kedua tidak memiliki inti. Yang ketiga terbentuk di sumsum tulang dan limfa. Kemudian umur selnya 120 hari, jumlahnya 4 sampai 5 juta mm kubik. Nah, sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Selanjutnya leukosit. Mungkin nggak usah pakai kertas, langsung aja. Kalau leukosit itu dia sel darah putih, umurnya itu dia 12 hari aja, terus jumlahnya 6.000 sampai 9.000 milimeter. Terus fungsinya itu untuk membunuh kuman, bakteri, virus, penyebab penyakit, dan bentuknya itu dia tidak tetap dan tapi berinti. Oke, terima kasih untuk leukosit. Trombosit. Nah, saya dari kelompok 3 dapat tugasnya trombosit, yaitu berperan dalam pembekuan darah apabila tubuh mengalami luka, terus berbentuk tidak teratur dan tidak berinti, terus ada terbentuk di sumsum tulang belakang, umur selnya 6 sampai 9 hari dan jumlahnya 200.000 sampai 400.000 Ya. milimeter. Terima kasih. Oke. Jadi eritrosit tadi untuk untuk mengangkut CO2 atau O2. Terus kalau leukosit untuk membunuh kuman, bakteri dan virus penyebab penyakit. Kalau trombosit pembekuan darah apabila tubuh mengalami luka. Nah, untuk agar kita lebih paham mengenai sel darah, saya akan menampilkan video mengenai macam-macam sel darah manusia. Sebentar. Oke. Selamat menonton. Perkenalkan, namaku Bludi, si dadar merah yang selalu ceria. Aku akan membawa kamu menjelajahi sungai kehidupan tempat tinggalku. Apa sih sungai kehidupan itu? Kalau penasaran, ayo ikut denganku. Sekarang kita sedang berada di tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia terdapat sungai kehidupan. Namanya peredaran darah. Aku tinggal di sana
kekurangan eritrosit kita akan mengalami penyakit apa? Anemia, itu pusing ya. Terus kalau kebanyakan leukosit, jadi sel darah putih akan memakan sel darah merah. Terus tadi trombosit untuk pembukaan darah ketika terjadi luka. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya? Nah, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran mengenai sel-sel darah. Nah, saya harap mungkin nanti pulang ke rumah untuk mempelajari lagi tentang pembuluh darah. Mungkin bisa dibuat mind mapping ya untuk pertemuan besok. Nah, kemudian saya mau tanya nih, pembelajaran ini seru atau membosankan? Gak apa-apa. Kalau membosankan besok tak tambah game atau apa lagi? Mau game lagi apa ini? Game. Oke. Sebelum saya tutup, mari kita simpulkan bersama-sama untuk materi ini. Tadi sel untuk darah ini terdiri dari dua, yaitu plasma darah dan plasma darah fungsinya untuk mengandung nutrisi, hormon dan sel-sel metabolisme. Nah, kemudian kalau sel-sel darah ini terdiri dari sel darah merah, putih, sama keping. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.